Jangan pertanyakan kekuatan meminta, begini ilustrasinya. Seberapa percaya Anda kepada Allah? 100%. 200%. Tak terhingga? Oke, baiklah. Sekarang kita minta kepada Allah, coba ya, Anda berdoa saat ini. Sekarang juga, ya Allah, saya ingin akhir bulan ini saya mempunyai uang 1 miliar yang masuk ke rekening saya. Ucapkan doa itu berkali-kali, lalu diam sejenak sambil Anda renungkan kalimat tadi. Di saat hening, tahu-tahu di benak Anda ada kalimat, dari mana dapat 1 miliar? Kamu kan cuma pegawai negeri, bagaimana caranya dapat 1 miliar? Kamu kan cuma ibu rumah tangga, mana mungkin dapat 1 miliar? Kamu kan cuma anak sekolah. Akhirnya kalimat-kalimat seperti itu mendominasi pikiran hingga akhirnya pikiran Anda mulai menceletuk. Iya juga ya, dari mana ya? Kayaknya nggak mungkin, deh, selesai, sudah. Itulah yang namanya membatalkan doa sendiri. Itu artinya kita tak hanya meragukan diri sendiri, tetapi juga meragukan kuasa Allah. Bisakah Anda percaya 100% bahwa hal itu pasti akan terjadi? Bisakah Anda tidak membatalkan atau mengcancel doa itu? Bisakah tidak ada 0,00% keraguan bahwa pasti doa Anda dikabulkan? Ini adalah permainan keyakinan. Ini adalah permainan ketakwaan. Ini adalah seni bertuhan. Inilah nikmatnya menjadi hamba Allah. Ketika keyakinan itu utuh, bulat, rapi, dan tekun, semua pasti terjadi. Ada lagi rahasia lain. Ya pasti ada, tetapi sekarang saya ingin berbagi cerita tentang apa yang terjadi pada saya tahun 2009 silam. Saat itu saya harus mengimplan bahwa saya kaya dan sudah kaya, bukan, akan kaya, loh ya, tapi, sudah kaya. Memberi, adalah kunci pertama yang saya lakukan. Selain memberi keluar, saya memberi ke dalam juga. Apa itu memberi ke dalam? Saya mulai menjadi manusia materialistis. Setiap ketemu mobil mewah, saya katakan, ini mobil saya. Dan saya bayangkan ada di dalam rumah saya yang besar. Kemudian saya putuskan untuk berangkat berdua dengan istri saya, untuk menikmati apa yang orang kaya lakukan. Dengan 100% uang di tangan, saya buang-buang semuanya, karena saya tahu pasti akan kembali utuh, bahkan bertambah. Kami memutuskan untuk menikmati tinggal di Como Shambhala, sebuah resort di Ubud, Bali, selama beberapa hari, untuk menikmati 1 malam di sana. Harganya puluhan juta tarif kamarnya, saya tidak peduli. Saya berangkat dengan pesawat first class dan menikmati layanan 5 star with diamond. Sarapan hari pertama, duduk di depan kami Barbara Streisand, diva senior, esok malamnya. Ketika dinner kami duduk di depan Sting, penyanyi terpelis yang sudah berminggu-minggu menginap di sana, kumpul dengan orang kaya dan terkenal seperti mereka, ternyata cukup menyenangkan. Untuk 5 malam saya keluar uang di atas 100 rupiah juga. Tidak saya pikirkan, saya nggak mau tahu pokoknya pulang nggak ada uang sepeser pun, tapi saya percaya 100%. Semesta tidak menyukai kekosongan, jadi pasti saya akan diisi. PD saya maksimal luar biasa. Saya percaya betul pada sistem Allah ini 100%. Ulangnya. Setiap hari di depan kaca saya berkata pada bayangan diri saya di depan kaca. Berulang-ulang setiap hari diangan mengatakan sambil menunjuk bayangan di cermin. Kamu makhluk Allah terbaik. Ribuan kali saya ucapkan sambil tersenyum dan terus pumping semangat. Tak lupa setelah melakukan salat fardu saya di ujungnya selalu ngayal dengan meresapi nikmatnya tinggal di 5 star resort. Naik pesawat first class, pokoknya seluruh kemewahan duniawi itu, dan saya tidak cancel apapun. Nikmati saja karena semua sudah terjadi. Tak lupa selalu sedia receh di kantong dan setiap saat selalu tangan di atas. Lalu, apa yang terjadi? Bulan berikutnya saya menghadiri pertemuan rutin tadi, kebetulan yang biasanya hanya 5-7 orang hadir. Tumben-tumbennya hari itu sekitar 20 orang yang hadir. Semuanya orang yang sudah saya kenal selama kurang lebih 15 tahun, dan rekening mereka November 12 digit semua. Entah kenapa saya merasa enteng sekali hari itu, dan saya merasa kocak setengah mampus. Saya bukan tipe clown yang suka melucu atau membuat lelucon, itu tidak ada dalam darah saya. Tapi hari itu, kami semua tertawa lepas, ada kali 2 jam, lucu sekali, saling timpa satu joke dengan joke lainnya. Saya pulang sampai rumah jam 10 malam, padahal di pertemuan sebelumnya jam 7.30 saya sudah di rumah karena tidak betah di sana. Entah ada angin apa, keesokan harinya salah satu sahabat saya berkata, kita mau masuk beli saham PTN di Nusa Tenggara. Mau ikut? Saya jawab, nggak belum ada kelonggaran likuiditas nih. Disahut lagi, gampang, nggak usah setor dulu.
Komit aja, nanti kalau naik dikit saham kita lepas, baru cicil. Gampang deh, modal MAH, tentu saja itu tawaran yang sulit saya tolak. Ya saya ikut. Pada pertemuan bulan berikutnya, tiba-tiba ada tawaran lain lagi. Masuk yuk buat Chinese restaurant di Macau, ada posisi bagus, dapat tempat murah karena dulunya itu Italian restaurant yang sudah tutup. Sedangkan tempat sewa masih panjang, kita masuk gantikan dia, modal gampang. Masih ada standby loan dari resto lama, ya sudah. Kami masuk berdelapan, bagi rata, tanpa duit, baru jalan 6 bulan, dijual lagi ke pengusaha Hong Kong, nggak pakai duit keluar, sudah bagi. Bagi, nilainya luar biasa, dan itu terus terjadi. Oke, sebelum kita lanjut, jadi apa moral of the story-nya kira-kira? Bisa dilihat,